bersama Opan Ahmad. Nah, pada tayangan ini saya ingin berbagi mengenai istilah-istilah pada matematika yang sering kita dengar dari sejak SMP, belajar matematika sejak SMP dulu sampai mungkin selama sekolah. Istilah-istilah ini sering banget disebutkan oleh guru matematika kita, dan beberapa orang mungkin menganggap bahwa ini adalah istilah standar pada matematika, padahal sebenarnya istilah-istilah ini hanyalah untuk memudahkan kita aja dalam menyelesaikan permasalahan khususnya pada bidang aljabar. Nah, apa saja istilah-istilah itu? Nih, yang pertama kita mungkin sering dengar guru matematika kita menyebutkan istilah pindah ruas ya. Yang pertama sering kita dengar itu ya, ini pindah ruas. Pindah ruas sebenarnya apa gitu ya? Sebenarnya apa makna sebenarnya dari pindah ruas ini? Kita bahas nanti ya. Kemudian istilah kedua, kita sering dengar ketika belajar matematika itu ada guru menyebutkan coret-coret. Nah, apa lagi nih ya, coret-coret. Tiba-tiba aja di kiri, ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan coret-coret. Kita sih mikirnya oh itu karena sama, coret aja gitu ya, terus habis katanya. Ini sebenarnya apa makna sesungguhnya dari coret-coret ini? Kita bahas ya. Dan berikutnya mungkin sering juga kita dengar istilah kali silang. Nah, kali silang ini biasanya digunakan untuk kasus di mana ada bentuk aljabar yang ada atau persamaan di mana di ruas kiri dan kanan sama dengan itu berbentuk pecahan. Oke. Bagaimana sebenarnya cara kerja dari ketiga istilah ini? Bagaimana cara kerja dari pindah ruas, coret-coret dan kali silang? Nah, kita mulai dari pindah ruas ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ada bentuk perpindahan ruas itu? Ini saya ambil contoh yang sederhana aja, misalkan ada bentuk 2x dikurang 3 sama dengan 1. Ini sederhana banget ya, dan mungkin dari bentuk ini tuh kita bisa langsung terpikir bahwa langkah berikutnya itu adalah 2x sama dengan 1 ditambah 3. Nah, bahkan sampai disebutkan bahwa di sini tuh prosesnya pindah ruas, negatif 3 pindah ruas ke kanan jadi ditambah 3 gitu dibilang itu ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa makna sesungguhnya? Nah, itu sebenarnya tuh perpindahan negatif 3 dari kiri ke kanan itu melibatkan konsep inverse dan identitas ya. Jadi ini istilah aljabar yang jarang sekali diperkenalkan di sekolah. Ini perlu kita pahami karena dari belajar aljabar itu harus kita paham betul bagaimana istilah-istilahnya, dari sifat operasi dan elemen-elemen bilangan dan lain-lain terhadap sebuah operasi. Perlu kita pahami supaya apa? Ketika kita belajar lebih lanjut lagi, kita tidak kebingungan gitu ya memahami matematika ini. Oke. Nah, ini kita lihat bagaimana prosesnya. Otomatis ini kan namanya persamaan linear satu variabel nih. Berarti kan pada persamaan ini tentunya pasti ada penyelesaian, dan penyelesaiannya itu adalah nilai x. Nilai x yang membuat persamaan ini jadi benar. Artinya kita coba buat x ini sendirian di salah satu ruas sama dengan, tidak harus di kiri, sebenarnya boleh aja di kanan gitu ya. Dan caranya yang pertama kita lihat ada 2x dikurang 3. Kurang 3 pindah ruas ke kanan jadi tambah 3. Nah, sebenarnya seperti ini langkahnya tuh. Negatif 3 ini supaya tidak ada lagi di sebelah kiri, kita tambah dengan 3. Kita tambah dengan inverse-nya, atau kalau
dalam operasi penjumlahan kita tambah dengan lawannya gitu ya. Lawannya positif adalah negatif, lawannya negatif adalah positif. Negatif 3 lawannya berarti ditambah 3. Inversenya terhadap penjumlahan negatif 3 itu adalah tambah 3. Nah, dari sifat aljabar ketika yang sebelah kiri diapa-apain, yang sebelah kanan juga harus diapa-apain. Itu prinsip keadilan ya, prinsip keseimbangan. Jadi kita tuh nggak boleh berat sebelah gitu. Artinya yang sebelah kiri ini diapa-apainnya tuh maksudnya ini ternyata sebelah kiri ini ditambah 3 perlakuannya tuh, sehingga yang sebelah kanan pun 1 yang awalnya sendirian itu juga harus ditambah dengan 3 seperti itu. Jadi ini seimbang jadinya gitu kan. Nah, negatif 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Nah, ini biarkan dulu ya, 1 ditambah 3. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Dan 0 ini adalah identitas terhadap operasi penjumlahan, sehingga bilangan apapun jika ditambahkan 0 hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 2x ditambah 0 jadinya menjadi 2x saja. Nah, itulah kenapa terjadi pindah ruas. Negatif 3 dari kiri ke kanan jadi ditambah 3. Seperti itu prosesnya. Istilah pindah ruas itu gitu. Cuma di sini saya coba jelaskan bagaimana arti sesungguhnya. Nah, sekarang yang namanya persamaan tadi ya, kita harus buat supaya jadi x saja. Di sini masih x-nya masih dikali dengan 2x, 2 kali x ya. Bagaimana caranya supaya x ini jadi sendirian? Lagi-lagi langkahnya itu kalau kesebut nih pindah ruas katanya. Pindah ruasnya tuh x sama dengan 4/2, 2x sama dengan 4, pindah ruas 2, awalnya dikali, pindah ke kanan jadi dibagi. Nah, tapi sebenarnya ini yang sesungguhnya terjadi adalah bilangan 2 di sebelah kiri kita kalikan dengan inversnya, inverse terhadap operasi perkalian tentunya. Atau istilah umumnya inverse terhadap operasi perkalian ini biasa disebut dengan kebalikan. Kebalikan dari 2 adalah 1/2. Sehingga untuk membuat ruas sebelah kiri hanya ada x, ya udah kita kali dengan 1/2, sehingga akibatnya sebelah kanan pun tadi ya itu harus kita kali dengan 1/2, dan kita peroleh 1/2 ditambah 2 sama dengan 1. 1 merupakan identitas pada operasi perkalian, dan 1 jika dikali dengan x itu cukup kita tuliskan x saja, dimana x-nya sendiri adalah 1/2 dikali 4. 1/2 dikali 4 itu adalah 2 ya. Nah, ini proses yang menunjukkan bagaimana sebenarnya 2 kali x di sebelah kiri, 2-nya pindah ke kanan jadi pembagian terhadap 2. Itu langkah makna sesungguhnya dari pindah ruas, baik terhadap operasi penjumlahan ataupun terhadap operasi perkalian. Oke. Istilah berikutnya yang sering kita dengar juga ini mengenai coret-coret. Saya buat ilustrasi sederhana di sini, misalkan ada bentuk A ditambah B dikali A dikurang B. Kalau kita uraikan ini akan menjadi A pangkat 2 berdasarkan sifat distributif ya. A pangkat 2 dikurangi A kali B ditambah B kali A dikurangi dengan B pangkat 2, sehingga kita memperoleh A pangkat 2 dikurangi AB ditambah BA dikurang B pangkat 2 berdasarkan sifat komunikatif. Mohon maaf ya, salah, maksudnya komutatif. Berdasarkan sifat komutatif, B kali A itu akan sama dengan A kali B, sehingga kita bisa menulisnya seperti ini. A pangkat 2 dikurangi AB ditambah AB dikurangi B pangkat 2. Ingat, sebelum ini tadi saya sempat menyinggung bahwa
kalau sebuah bilangan dijumlahkan dengan inversenya, nah, kalau sebuah bilangan dijumlahkan dengan lawannya, nah yang kita lihat pada bentuk ini, negatif AB dengan AB adalah dua bilangan yang saling berlawanan. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 0. Nah, tapi apa yang sering kita lihat ketika ada bentuk seperti ini, coret gitu ya. Nah, seperti itu yang sering kita perhatikan. Nah, sebenarnya makna sesungguhnya dari coret-coret pada kasus ini adalah penjumlahan, pada kasus ini karena operasinya penjumlahan ya, penjumlahan sebuah bilangan dengan inversnya, sebuah bilangan dengan lawannya yang hasilnya akan berupa bilangan identitas untuk penjumlahan tentunya di sini. Dan kalau sudah ditambah dengan identitas itu yang identitasnya sendiri nggak perlu dituliskan, sehingga di sini kita hanya kita cukup memperoleh bentuk A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Seperti itu ya. Coret-coret itu pada kasus ini, pada kasus penjumlahan itu adalah ketika ada dua bilangan yang kalau dijumlahkan menghasilkan 0 ya, 0 sebagai identitas terhadap operasi penjumlahan. Ingat itu. Jadi kita paham juga maknanya gitu, jangan cuma asal coret-coret. Enak banget, memang sih enak ya, apalagi kalau kita paham. Dan biasanya ini bukan standar. Coret-coret itu diperlukan ketika ada bentuk persamaan yang panjang banget, dimana bentuk persamaan yang panjang itu tuh ada beberapa bagian yang saling inverse, itu bisa kita coret tuh, maksudnya tuh biar gampang aja gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga memahami bagaimana prosesnya. Nah, bentuk lainnya dari coret-coret ini, misalkan nih saya ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, 5 faktorial dibagi dengan faktorial ini materi dari kombinatorika ya, dimana 5 faktorial itu adalah, jangan 5 faktorial, terlalu gampang. Kita buat 100 faktorial dibagi 98 faktorial. Misalkan seperti ini. 100 faktorial itu artinya kan 100 kali 99 kali 98 kali 97 dan seterusnya, perkaliannya sampai 1. Bayangkan ya, ada 100 faktor. Kemudian penyebutnya 98 faktorial. 98 kali 97 kali 99 sampai 1 juga ada 98 faktor. Dan pada kasus ini biasanya penyelesaiannya itu cukup kita menuliskan 100 kali 99 kali 98, 97, 96, 95 dan seterusnya, itu kita penggal aja, cukup kita tulis 98 faktorial dibagi dengan 98 faktorial. Dan biasanya apa yang terjadi ketika sampai pada tahap ini? Itu coret-coret seperti itu kan. Nah, coba kita pahami sebenarnya apa makna dibalik coret-coret ini. Nah, kita tulis nih 100 kali 99 kali, nah di sini ada 98 faktorial dibagi 98 faktorial. Dicoret-coret ini tuh karena operasi pembagian keduanya menghasilkan bilangan 1 gitu, dan 1 ini adalah identitas terhadap operasi perkalian, sehingga kalau kita tuliskan di sini sebenarnya kenapa dia dicoret ya, itu karena hasilnya tadi adalah 1, dimana bilangan apapun kalau dikali 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri gitu. Jadi sepertinya tidak mempengaruhi, tapi ini perlu dimaknai. Jadi coret-coret di sini tuh karena hasilnya adalah 1, atau pada kasus lainnya coret-coret itu dilakukan ketika ada perkalian sebuah bilangan dengan kebalikannya, dengan inversnya terhadap perkalian. Dan di
sini cukup aja kita tulis jawabannya itu adalah 9.900. Seperti itu ya. Nah, itu makna dari coret-coret. Dan ada lagi sebenarnya ini bentuk lainnya ketika dalam menyelesaikan persamaan. Misal ya, ketika menyelesaikan persamaan ada ketemu bentuk seperti ini. A ditambah A sama dengan 2B. Otomatis ya, ini saya ambil contoh yang mudah aja supaya lebih masuk. A ditambah A itu kan 2A. Nah, biasanya pada tahap ini yang dilakukan adalah coret. Nah, seperti itu kan. Nah, ini lagi-lagi kenapa kok bisa dicoret-coret seperti itu? Ini kembali ke konsep pindah ruas tadi sebelumnya. Ketika ada 2A ditambah ketika ada 2A sama dengan 2B dan kita menginginkan nilai salah satunya, entah A-nya atau B-nya. Seandainya kita menginginkan nilai A ini, berarti otomatis untuk membuat bilangan 2 ini tidak lagi jadi pengali A, kita kalikan dengan inversenya, yaitu dengan setengah. Karena sebelah kiri dikali dengan setengah, sebelah kanan pun kita kali dengan setengah. Dan setengah kali 2 adalah 1 kali A adalah A. Begitupun yang sebelah di ruas kanan, setengah kali 2 adalah 1 kali B adalah B. Dan itulah yang yang biasa dilakukan ketika coret-coret itu, karena proses sesungguhnya adalah seperti itu. Nah, ada lagi kasus lainnya, misalkan ini bentuknya itu A ditambah B sama dengan A ditambah C. Nah, ini juga sama ya, biasanya tuh yang dilakukannya tuh cukup dengan coret gitu ya, sehingga B sama dengan C. Nah, ini prosesnya sama juga. Ketika ada A ditambah B sama dengan A ditambah C, A ditambah B sama dengan A ditambah C, itu untuk membuat menjadi B saja. Misalkan di sini kita jumlahkan A dengan lawannya, dan lawannya adalah negatif A tentunya kan. Negatif A ditambah A ditambah B, yang kanan pun negatif A ditambah A ditambah C. Negatif A ditambah A adalah 0, 0 ditambah B adalah B. Negatif A ditambah A 0, 0 ditambah C adalah C. Nah, jadi itu sebenarnya makna dari coret-coret itu sendiri. Jadi ketika ada penjumlahan dua bilangan yang saling inverse atau perkalian dua bilangan yang saling inverse, biasanya orang-orang yang sudah banyak, yang sudah paham nih, mereka cukup hanya dengan mencoret-coretnya saja. Tapi di sini saya jelaskan bagaimana kita memaknainya ya. Jadi tidak hanya sembarangan ikut-ikutan gitu. Oke, Selanjutnya itu biasanya kita menemui ketika ada bentuk, misalkan ya A per B sama dengan C per D. Itu langsung aja kita kali silang. Gitu ya, ajaib banget. AD, maaf. Langsung aja langkah berikutnya tuh AD sama dengan BC. Selesai deh. Gampang banget ya. Nah, coba kita telusuri sebenarnya apa yang terjadi di balik operasi yang begitu sederhana ini. Nah, A per B sama dengan C per D. Nah, ini ingat dasarnya tadi. Untuk membuat menjadi lebih sederhana, langkahnya adalah kita coba jumlahkan dengan inversnya jika operasi dominannya adalah penjumlahan, dan kalikan dengan inversnya dengan kebalikannya jika dominannya adalah operasi perkalian. Dan di sini katakanlah nih yang ruas kiri saya kalikan dengan B, apa yang terjadi? Berarti ruas kanan pun harus kita kali dengan D.
ruas kiri dikali B, yang kanan pun kita kali juga dengan B, sehingga kita akan memperoleh B dibagi B 1 kali A adalah A, B dikali C adalah BC dibagi dengan D. Nah, masih seperti itu kan. Nah, untuk membuat ruas kanan tidak ada lagi penyebut, berarti kita kalikan D ini dengan inversnya. Sorry, ini bukan D, tapi 1/D sebenarnya ya. 1/D ini kita kali dengan inversnya, dan 1/D inversnya itu adalah D, sehingga karena ruas kanan dikali D, yang kiri pun kita kali dengan D. Nah, D dibagi D itu adalah 1. BC dikali 1 sama dengan BC ya tentunya. Nah, itulah proses sesungguhnya kenapa kita bisa melakukan kali silang. Tapi istilah-istilah ini ingat, kalau punya kawan, kalau punya teman orang Australia ya, punya teman orang Amerika, diskusi matematika jangan sekali-sekali gunakan istilah apa tadi, pindah ruas, coret-coret kali silang ini, gak akan nyambung karena istilah ini hanya digunakan di Indonesia. Tapi untungnya sih sudah disepakati lah ya, sudah kita sepakati bahwa itu membantu membuat menjadi lebih mudah, membuat matematika menjadi mudah. Nah, makna lainnya dari coret-coret ini, misalkan ada A/B sama dengan C/D. Nah, ini kalau yang tengah ini kita buat inversenya itu terhadap perkalian. Bagaimana kalau kita anggap bahwa anggap kita buat gitu ya, kita buat konsepnya itu kita tambahkan ya, kita tambahkan salah satu ruas dengan inversnya terhadap penjumlahan, sehingga yang C/D ini kalau kita jumlahkan dengan inversnya berarti dia akan menjadi C/D ditambah negatif C/D, atau langsung aja C/D dikurang C/D. Yang kanan pun kena imbasnya, A/B ini akan dikurangi dengan C/D. C/D dikurang C/D, nah, beda ya itu. C/D dikurang C/D itu jadinya 0. Dan kita memperoleh bentuk pecahan di sebelah kiri, A/B dikurangi C/D. Dan ini pengurangan bentuk pecahan berarti langkahnya adalah kita buat penyebutnya menjadi sama. Lalu kita sesuaikan pembilangnya, kita akan memperoleh pembilangnya di sini adalah A kali D dikurangi B kali C. Dan ada kita perhatikan ada bentuk pecahan di mana pecahannya sama dengan 0. Dan ingat, kalau pecahan sama dengan 0, yang pasti 0 adalah pembilangnya. Pembilangnya pastilah 0. Lagi-lagi untuk memperolehnya di sini ada negatif BC, berarti supaya ruas kiri hanyalah AD, berarti negatif BC kita tambah dengan BC, dan ruas kanan pun 0 kita tambah dengan BC, sehingga akan diperoleh AD ditambah 0 ya. AD tambah 0 ya AD aja, kan tadi kalau ada bilangan ditambahkan dengan 0 itu bilangan itu sendiri hasilnya. Kemudian 0 ditambah BC ya BC. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh hasil yang sama, yaitu AD sama dengan BC. Oke, saya bukan maksud membuat menjadi lebih sulit, tapi mencoba mengungkap makna sesungguhnya dari istilah-istilah jabar yang biasa digunakan pada pembelajaran matematika di Indonesia. Jadi matematika itu memang banyak aturan, banyak rumus, tapi sebenarnya di balik itu semua ada makna-makna, ada langkah-langkah sistematis yang kalau kita pahami, belajar matematika ini akan menjadi lebih mudah lagi ya pada saat ini dan seterusnya. Oke,
Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kamu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.